Oke, baik. Selamat malam semuanya ya, mahasiswa TPB yang asalnya dari Kimia A. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang eh, atom dasar ya, atom, molekul, dan tabel periodik. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ke konsep mol ya. Namun sebelumnya untuk akses silabus yang saya dapatkan di tahun ini, kalian bisa akses dengan scan barcode di depan atau menggunakan link yang Kak, saya maaf, berikan di. suara nggak ada. Oh, ya. Ya, gimana? Udah ada, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, saya ulang ya. Selamat malam semuanya, mahasiswa TPB Kimia yang asalnya dari Kimia A. Berjumpa lagi ya dengan saya, Kak Novian, Tentor Kimia yang bakalan menemani kalian menikmati TPB di semester 1 dan semester 2 ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebagaimana kita sudah belajar di minggu lalu ya, yaitu tentang atom, molekul, dan tabel periodik. Hari ini saya lanjutkan materinya berdasarkan silabus yang sudah saya upload di Google Drive ya. Di Google Drive kalian bisa scan barcode di depan atau akses linknya melalui link yang saya kirim di room chat ya. Bisa kalian buka di situ ya. Nah, kalau mengikuti silabus, materi yang selanjutnya adalah materi tentang konsep mol ya. Jadi kalian sudah bisa dilihat di sini ya, materi tentang konsep mol. Yang pertama akan dibahas tentang konsep mol, kemudian rumus molekul, kemudian stoikiometri, penentuan rumus empiris dan molekul, kemudian mol dan reaksi kimia, kemudian penentuan reagen pembatas, dan yang terakhir adalah hasil teoritis dan persentase hasil reaksi. Ya, jadi ini adalah beban yang akan kalian bawa di materi kedua yaitu konsep mol dan stoikiometri ya. Sebenarnya ini materi yang sama seperti yang kalian eh, pelajari di SMA, cuma ya dikupas saja ya di dalam bentuk perkuliahan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Mengingatkan kembali bahwasannya minggu lalu kita sudah belajar tentang tabel periodik, jadi harusnya sudah kenal betul ya dengan apa-apa aja yang dinampakkan di dalam tabel periodik ya. Tabel periodik itu disusun berdasarkan golongan-golongan, di mana di golongan yang sama mengartikan jumlah elektron valensinya yang sama, dan digolong juga berdasarkan periode-periode, ya. Di mana periode yang sama menunjukkan bilangan kuantum utamanya yang sama atau jumlah kulitnya yang sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep mol, ya. Kita akan belajar tentang konsep mol, ya. Ya, kalau orang fisika punya satuan-satuan besaran panjang, ya, kemudian besaran berat, besaran volume, gitu ya. Orang kimia juga punya satuan yang spesifik khusus untuk dia, ya. Jadi eh, baik itu fisikawan atau matematikawan itu tidak punya satuan ini. Satuan apa? Yaitu satuan mol, gitu ya. Jadi kalau orang bilang mol ini adalah satuan kebanggaan dari orang kimia ya. Karena cuma orang kimia yang menggunakan satuan mol ini ya. Nah, mol itu apa? Mol itu didefinisikan sebagai suatu nilai ya, suatu nilai di mana jumlah atomnya ya, dia mengandung jumlah atom yang sama dengan karbon isotop ke-12. Loh, terus berapa Kak jumlah karbon dengan isotop ke-12? Ini dinyatakan di dalam bilangan Avogadro yang disimbolkan dengan Na ya. Bilangan Avogadro itu nilainya sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23 atom dalam satu mol gitu ya. Oh, berarti dari sini kalian bisa tahu bahwasanya apa yang dimaksud dengan mol ini merupakan satuan gitu ya. Satuan yang menyatakan jumlah banyaknya partikel yang ada di dalam tiap mallnya gitu. Sehingga untuk kedepannya kalau kalian punya satu mall,
itu bakalan sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel ya. Partikel ini nggak harus selalu atom ya. Bisa saja partikel itu dalam bentuk ion atau dalam bentuk molekul gitu ya. Nggak selalu dalam bentuk atom gitu. Pokoknya satu mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel gitu. Dan partikel itu boleh apa saja gitu. Berarti kedepannya kalian bisa menggunakan mol ini untuk menghubungkan satuan gitu. Jadi kalau ada satu mol, katakanlah satu mol air H2O, ini berarti ada 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul ya. Ada sekian banyak molekul ini. Kalau nanti kalian punya satu mol gas argon, argon ini kan atom ya, berarti kalian punya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Ataupun nanti kalau kalian punya satu mol dari Cl minus gitu ya, klorida, ion klorida. Berarti kamu punya 0,22 kali 10 pangkat 23 ion. Gitu. Itu perbedaannya ya. Oke, berarti mol itu bisa digunakan untuk mendefinisikan jumlah partikel ya. Partikel itu boleh dalam bentuk atom, boleh dalam bentuk molekul, atau dalam bentuk ion. Nah, dengan kata lain, kalian harus mempelajari apa yang disebut dengan jembatan mol. Ini sudah kalian pelajari semua ya di kelas 1 SMA ya. Bahwasanya mol itu sebenarnya sebuah satuan ya. Satuan yang bisa kalian rubah-rubah ya. Mol itu merupakan satuan. Mol itu bisa dirubah ke dalam bentuk satuan volume yang pertama ya. Bisa kalian rubah ke dalam bentuk satuan volume. Volume itu ada 4 buah kondisi ya. Kondisi yang pertama saya sebut sebagai kondisi yang custom. Ya. Kalau kalian punya kondisi yang custom, kalian bisa menggunakan merubah mol ini ke dalam bentuk volume dengan hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Jadi untuk mencari V-nya sama dengan nRT dibagi dengan P. Ini yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah kondisi STP ya. Standard Temperature Pressure ya. Artinya ini ada kondisi pada keadaan standar. Keadaan standar itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Ya, ini sebuah kondisi ya. Saya menjelaskan ini sebuah kondisi ya. Jadi ada kondisi di mana tekanannya itu 1 atmosfer dan suhunya 0 derajat Celcius itu sama dengan kondisi STP, Standard Temperature Pressure. Nah, pada kondisi ini volume itu sama dengan sebesar 22,4 ya. 22,4 liter untuk tiap mol dari zat gitu. Jadi kalau kalian punya satu mol zat apapun gitu lah, satu mol air, kalau pada kondisi STP, satu mol air itu volumenya bakalan sebesar 22,4 liter gitu. Kondisi yang berikutnya itu adalah kondisi RTP, Room Temperature Pressure ya. Jadi kondisi suhu ruang ya. Suhu ruang itu kan 25 derajat Celcius ya. Dan tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nah, pada kondisi ini volume itu sama dengan 24 liter untuk tiap mol larutannya gitu. Oke, jadi kalian sudah punya 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi custom, kemudian kondisi STP, dan kondisi RTP. Kondisi yang keempat itu adalah kondisi perbandingan ya. Kondisi perbandingan. Kalau dia dibandingkan dengan suatu gas lain gitu ya, maka kalian bisa menggunakan hukum ini ya. N1 per V1 itu sama dengan N2 per V2. Nah, ini lengkap sudah apa yang kalian pelajari dulu ya. Dengan kata lain, mol itu bisa dirubah satuannya dalam bentuk volume. Yang pertama, ya. Yang kedua, mol itu juga bisa dirubah satuannya dalam bentuk jumlah partikel, ya. Jumlah partikel, ya. Dimana kalau kalian punya satu mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel, ya. Ini yang sudah diceritakan tadi ya, gitu. Kemudian kalau kalian juga punya mol, kalian juga bisa merubahnya dalam bentuk
massa ya, dalam satuan gram gitu ya. Di mana kalian dapat hubungan bahwasanya mol itu sama dengan perbandingan antara massa dibagi dengan mr. Apa itu mr? Nanti kita pelajari ya. Gitu. Karena massa ini satuannya adalah gram, sementara mr ini satuannya adalah gram per mol gitu ya. Jadi gram dibagi gram per mol kan hilang gramnya, sepermol naik ke atas jadi satuannya dalam bentuk mol. Dan satuan yang terakhir kalian juga bisa merubahnya dalam bentuk molaritas ya, atau disimbolkan dengan M. Di mana molaritas itu didefinisikan sebagai perbandingan antara mol dibagi dengan volume ya. Di mana molnya ini dalam satuan mol dan volumenya dalam satuan liter. Seperti itu ya. Sehingga dari sini mol itu bisa dirubah dalam bentuk volume atau bisa dirubah dalam bentuk partikel atau bisa dirubah dalam bentuk massa atau dalam bentuk molaritas. Gitu ya. Jadi ada banyak macam satuan yang bisa kalian dapatkan hanya dengan mengetahui konsep mol ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan massa molar ya. Apa yang dimaksud dengan massa molar? Massa molar ini ada dua jenisnya ya. Ada yang kita sebut sebagai AR, ada yang kita sebut sebagai MR ya. Ini adalah massa atom relatif ya. Massa atom relatif. Kemudian MR ini sama dengan massa molekul relatif ya. Molekul relatif gitu. Kedua-duanya sama-sama memiliki satuan gram per mol ya. Gram per mol. Terus apa yang dimaksud dengan AR, apa yang dimaksud dengan MR, itu sederhananya merupakan perbandingan massa gitu ya. Kenapa di sini massa atom relatif? Kenapa di sini massa molekul relatif? Relatif terhadap siapa? Ini adalah relatif terhadap ya. Jadi kata-kata relatif ini gitu ya. Ini relatif terhadap atom karbon isotop 12 ya. Loh, kenapa harus atom karbon isotop 12 gitu ya? Karena notabene ya, kalau kalian punya tabel periodik gitu ya, atom yang paling banyak di sini itu adalah atom karbon ya. Ini adalah atom karbon yang paling banyak nomor satu. Atom hidrogen ini adalah atom yang paling banyak nomor dua. Dan oksigen ini adalah atom yang paling banyak nomor tiga gitu ya. Jadi kalau kalau misal ini ada pemilihan duta nih ya, nah si karbon ini bakalan menang gitu ya. Popularitasnya paling tinggi ya, jumlahnya dia mayoritas gitu ya. Si hidrogen itu juara dua dan si oksigen juara tiga. Juara empatnya siapa Kak? Juara empatnya adalah nitrogen. Gitu. Nitrogen. Gitu. Nah itu atom yang paling banyak gitu ya. Makanya tadi ketika kita mendefinisikan mol itu merupakan jumlah atom yang dimiliki oleh atom karbon isotop 12. Pertanyaannya kenapa harus karbon gitu ya? Kenapa nggak besi gitu ya? Karena yang paling banyak itu adalah atom karbon gitu ya. Sehingga kecenderungan-kecenderungan itu akan mengikuti jumlah yang mayoritas gitu ya. Begitupun untuk massa molar gitu. Jadi sebenarnya kalian kan tahu massa molar dari hidrogen besarnya 1,00794 gram per mol gitu ya. Nah itu sebenarnya relatif gitu, relatif terhadap siapa? Relatif terhadap atom karbon gitu. Jadi kalau atom karbon itu dianggap 12 masanya, maka hidrogen itu adalah satu gitu ya. Semuanya ini merupakan relatif gitu ya. Nah, saya yakin kalian sudah bisa menentukan gimana cara mencari nilai AR ya. Kita kembali lagi ke dalam simbol dari suatu atom. Jadi kalau atom itu saya simbolkan dengan X, ya, maka di sini akan ada label A dan B, di mana A ini merupakan nomor massa, ya, nomor massa yang nilainya sama dengan nilai MR-nya, ya, sorry, nilai AR-nya ya, massa atom relatifnya dalam satuan gram per mol. Sementara B itu kan sama dengan nomor atom ya, nomor atomnya. Yang notabene itu sama dengan jumlah dari protonnya. Nah, seperti itu. Itu untuk simbol atom gitu. Nah, sekarang
Berarti MR itu apa? Ya, massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif atau disingkat dengan MR. Berarti MR itu apa? MR itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari AR gitu ya. Jadi kalau kalian punya MR itu sama dengan penjumlahan dari nilai AR-nya gitu. Berarti MR ini hanya dimiliki oleh molekul, Kak. Iya, betul. MR hanya dimiliki oleh molekul. Tidak ada atom yang memiliki nilai MR gitu. Jadi kalau kalian punya misal H2O, ini kan sebuah molekul, Kak. Berarti kalau saya mau menghitung AR-nya, nggak bisa. Yang bisa saya hitung adalah MR-nya. Berarti sama dengan AR dari hidrogen, tapi kalian harus kalikan 2 ditambah AR dari oksigen, tapi kalian harus kalikan 1 gitu ya. Ya, di sini sama dengan 1 dikali 2 ditambah 16 dikali 1. Atau nilainya sama dengan 18 gram per mol. Itu secara sederhana gitu. Kak, layarnya hitam. Woi, Layarnya aman kok. layarnya hitam ya? Enggak. Enggak. Oh, enggak, aman ya? Oke. Baik, ini ada intrusi dari salah satu teman kalian. Mungkin bisa dicek lagi ya. Kayaknya masalahnya dari device kamu. Baik, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara MR dengan AR. Terus apa gunanya? Kalau saya bisa menghitung MR, gunanya apa? Banyak gunanya. Kalian bisa mengkonversi massa ke mol atau mol ke massa jika mengetahui informasi MR. Contoh di sini ya. Bila diperlukan 0,168 mol dari kalsium fosfat, ya, ingat harus ingat lagi ya tata nama kemarin ya. Ini merupakan senyawa eh, senyawa ionik ya, di mana dia bisa terdisosiasi melepaskan 3Ca2+ dan 2PO4 3 minus gitu ya. Ini namanya kalsium dan ini namanya fosfat. Ya, ingat di pertemuan kemarin ya, kita kan sudah membahas panjang lebar mengenai tata nama ini, gitu ya. Oke, berarti tata namanya adalah kalsium fosfat. Nah, saya perlunya molnya sekian gitu ya. Berapa gram yang harus ditimbang gitu ya. Berarti kan saya harus menghitung MR-nya dulu. Minimal saya tahu MR-nya, maka saya bisa menghitung informasi massa yang ada di situ gitu. Berapa MR-nya bisa kalian hitung di sini ya. MR-nya kalau dihitung kalian bakalan dapatkan sebesar 310 ya. 310 gram per mol. Oh, dapatnya dari mana, Kak? Dapatnya dari menghitung total dari AR masing-masing gitu. Jadi AR kalsium dikalikan 3, fosfat dikalikan 2, oksigen dikalikan dengan 8. Seperti itu. Nah, terus tadi kan saya punya hubungan ya bahwasanya mol itu sama dengan perbandingan massa dibagi dengan MR. Sebaliknya, kalau saya pengen mencari massanya, kan yang dicari adalah berapa gram zat yang harus ditimbang, gitu. Ya udah MR-nya pindah ke ruas sebelah kiri, berarti mol dikali dengan MR. Berarti kalau saya mencari massa dari Ca3PO4 dua kali, tinggal dikalikan molnya 0,168 mol dikalikan dengan si MR-nya 310 dalam satuan gram per mol gitu. Nah, satuan molnya dikali dengan sepermol kan bisa menghilangkan sehingga kalian hanya mendapatkan satuan yang bersisa dalam bentuk gram. Ya didapatkan sekitar 52,11 gram yang harus ditimbang gitu. Dengan mengetahui MR saja, kalian bisa mengetahui masa masa yang diperlukan gitu. Apakah gunanya untuk itu saja, Kak? Enggak. Contoh, kalian juga bisa merubah kuantitas yang makroskopik ke dalam bentuk mikroskopik. Contoh ditanyakan di sini ya, berapa jumlah atom yang ada di dalam 85 gram perak gitu ya. 85 gram perak. Perak itu apa? Perak itu Ag ya. G ya. Nah, di sini kan yang menanyakan adalah jumlah atom gitu ya. Apakah perak ini atom? Betul, karena dia sendirian ya, dia termasuk unsur gitu. Nah, kita kan dari jembatan garam ini ya, kalau kita mengetahui suatu massa,
dan ditanya jumlah partikel, kita kan nggak bisa mengubah massa langsung ke jumlah partikel gitu ya. Mau nggak mau harus melewati satuan yang sakral ini. Apa ya si mol ini? Kalau mau merubah ke mol, minimal kita mengetahui informasi MR-nya sama dengan berapa MR-nya gitu. Ya udah, informasi yang saya punya kan cuma massa dari Ag gitu ya. Sama dengan 85 gram gitu. Untuk mengetahui jumlah atomnya, saya harus rubah ke mol dulu. Informasi yang saya punya kan mol sama dengan massa dibagi dengan MR untuk molekul, tapi untuk atom kita bagi dengan AR. Itu. Ya udah, kalau saya mencari mol, bentar, saya ambil cari jet dulu. Oke. Kalau saya mencari mol, saya tinggal bagi masanya sebesar 85 gram ini, saya bagi dengan AR dari perak gitu ya. AR dari perak itu sekitar 107 ya. 107,8 gram per mol. Ya udah, satuan gramnya kan bisa hilang ya. Dan sepermolnya bisa naik, sehingga saya dapatkan molnya sekitar berapa ini? 85 dibagi dengan 107,8. Sekitar 0,788 ya. 5 mol. Mol dari siapa? Mol dari perak. Tuh. Kalau mau rubah ke dalam bentuk jumlah atom, ya udah gunakan ini ya, bahwasanya mol itu sama dengan satu mol ya. Satu mol itu sama dengan bilangan Avogadro dari jumlah partikel ya, dari atom. Berarti kalau saya mau mencari jumlah atom ya kedepannya akan saya simbolkan dengan X ya. X dari Ag yang menyatakan jumlah atom dari Ag. Saya tinggal mengalihkan molnya 0,7885 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23. Bilangan Avogadro itu satuannya apa, Kak? Satuannya adalah atom per mol, ya. Sehingga dari sini satuannya bisa saya hilangkan mol dikali sepermol kan menyisakan atom saja ya. Jadi sini kalau dihitung didapatkan jumlah atomnya sekitar 4,75 kali 10 pangkat 23 ya. Satuannya adalah atom. Jadi di dalam 85 gram saja dari perak itu bisa mengandung hingga 4,75 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu ya. Jadi dengan informasi MR saya bisa mengubah massa menjadi dalam satuan mol. Kalau sudah mol kan bisa dirubah ke apa aja nanti, bebas ya. Ini yang dimaksud bisa merubah kuantitas yang makroskopik ke mikroskopik gitu ya. Kalau massa kan kalian bisa ketahui ya, itu kan satuan yang makroskopik gitu ya. Kalian timbang, tinggal pakai neraca, oh 85 gram gitu ya. Tapi untuk mengetahui jumlah partikel atau jumlah atom, nggak ada instrumennya gitu ya. Nggak ada, kalian punya 85 gram perak gitu ya, mau ditaruh ke instrumen apa gitu, tiba-tiba dia ngasih angka sebesar 4,75 kali 10 pangkat 23 atom gitu. Ini nggak ada gitu ya. Karena jumlah atom atau jumlah partikel hanya bisa dihitung, ya. Tidak bisa diukur ya. Tidak ada instrumen yang bisa mengukurnya. Gitu. Nah, atau contoh lainnya seperti ini ya. Hitung dalam bentuk massa eh, dalam satuan gram dari 1,53 kali 10 pangkat 23 satuan rumus FeCl3. Nah, kenapa di sini pakai satuan rumus? Gitu ya. Kenapa pakai satuan rumus ya? Karena FeCl3 itu merupakan senyawa ionik gitu ya. Senyawa ionik. Loh, kok bisa senyawa ionik? Karena dia bisa terionisasi ya, melepaskan Fe3 plus dan 3Cl minus gitu ya. Ya, seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwasanya satuan ionik itu tidak bisa itu ya, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi kita tidak bisa apa istilahnya? Kalau kalian menyelam di dalam air, kalian bisa melihat molekul air itu betul-betul terpisah. Kalau di dalam NaCl itu tidak terpisah gitu ya. Gitu. Kak, catatan ini akan dikirimkannya. Soalnya aku di perjalanan dan belum catat di notebook. Iya, iya di kelas saya semua catatan dibagikan di link yang di atas ya. Oke, saya lanjutkan.
hitung massa dalam satuan gram di sini ya. Sementara yang saya punya masih dalam bentuk jumlah partikel gitu ya. Nah, saya kerjakan di sini gitu ya. Berarti kita merubah di sini dalam satuan jumlah partikel ke dalam bentuk massa gitu ya. Kalau kalian hitung MR-nya ya, FeCl3, Cl itu 35,5 ya. Kalian kalikan 3 dengan Fe itu sekitar 162,2 ya. Nah, satuannya kan gram per mol. Nah, ya udah. Kalian yang pertama harus merubah informasi satuan massa ini ke dalam bentuk mol dulu. Caranya hitung mol dari FeCl3 yang sama dengan perbandingan antara eh, jumlah partikelnya X dari zatnya apa? FeCl3 kalian bagi dengan bilangan Avogadro. Di situ kan ada 1,53 kali 10 pangkat 23 satuan rumus ya. Satuan rumus ya saya singkat dengan SR ya. Satuan rumus dari FeCl3. Nah, ini bakalan dibagi dengan bilangan Avogadro ya, 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, satuannya ini mengikuti ya. Bisa atom per mol, bisa molekul per mol, bisa ion per mol, atau bisa satuan rumus per mol gitu ya. Sehingga satuan di sini, satuan rumusnya kan hilang ya. Sepermol naik ke atas, 10 pangkat 23 juga bisa hilang. Begini ya. Sehingga di sini yang kalian dapatkan ya tinggal 1,53 dibagi dengan 6,022 atau sekitar 0,254 mol gitu. Tinggal dirubah ke massa gitu. Kan saya punya hubungan mol itu sama dengan massa dibagi mr gitu. Maka massa sama dengan mol dikali mr gitu. Kalau cari massa dari FeCl3 ya molnya 0,254 mol. Nah, disinilah gunanya mencari mr. Bisa kita masukkan di sini gram per mol gitu ya. Sehingga mol dibagi dengan dikali sepermol kan hilang, sehingga didapatkan massanya sekitar 41,2. 41,2 gram. Ya. Seperti itu ya. Jadi sangat powerful ya dengan mengetahui MR ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ternyata kalian bisa merubah mol itu dalam bentuk perbandingan. Jadi, rumus molekul itu dapat digunakan untuk menetapkan jumlah atom dalam setiap senyawa. Contohnya, kalau kalian punya N2O5, yo apa namanya? N2O5, ini kan senyawa ikatan kovalen ya. Namanya adalah dinitrogen pentaoksida ya. Pentaoksida gitu atau boleh disingkat dinitrogen pentoksida gitu boleh ya. Oke. Linknya buat naruh materi ini boleh di-share lagi Kak? Boleh ya. Oke, sebentar ya, saya share linknya. Oke, saya letakkan di, oke, itu ya linknya buat akses ya. Oke, tadi sampai mana? Oke, tadi sampai di sini. Ya. Apakah saya sudah record? Oh ya, sudah. Nah, jadi kalau saya punya dinitrogen pentaoksida, ini mengartikan bahwasanya 2 mol nitrogen itu sama dengan 1 mol N2O5. 5 mol oksigen sama dengan 1 mol N2O5. Dan 2 mol nitrogen sama dengan 5 mol O. Dari mana saya mengetahui ini? Dari perbandingan molnya, gitu ya. Jadi kalau saya punya N2O5, ini kan tersusun dari 2 nitrogen dan 5 oksigen gitu. Jadi ibaratnya dengan perbandingan mol lah gitu. Jadi kalau saya punya di sini 1 mol, maka di sini bakalan 2 mol. Loh, kok 2 mol ya dari perbandingan koefisien. Kalian fokus pada koefisiennya. Di sini kan nggak ada koefisien artinya 1, di sini 2, di sini 5 gitu. Oh, berarti di sini sama dengan 5 mol gitu. Makanya ini yang menyebabkan
Kenapa 2 mol nitrogen sama dengan 1 mol N2O5 gitu ya? Ya 2 mol nitrogen sama dengan 1 mol N2O5. Dan 5 mol oksigen sama dengan 1 mol N2O5. Maka 2 mol oksigen sama dengan 5 mol, 2 mol nitrogen sama dengan 5 mol oksigen gitu. Jadi apa poin yang didapat di sini bahwasanya perbandingan mol, ya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Sama dengan perbandingan dari koefisien. Seperti itu. Oke. Perbandingan mol itu mengikuti dengan perbandingan dari koefisien mol. Nah, gimana contoh pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya ada di sini ya, di sini. Jadi kalau ada suatu sampel yang diketahui mengandung 0,864 mol fosfor, ingat informasi yang didapat kita cerna satu-satu gitu ya. Ini adalah informasi dari jumlah mol ya. Hitung jumlah Ca3PO4 di dalam sampel tersebut gitu ya. Yang ditanya adalah jumlah Ca3PO4 ya. Berarti kalau ditanya jumlah, satuannya harus sama ya. Berarti ini satuan yang ditanya adalah mol juga gitu. Oke, berarti saya punya suatu sampel yang mengandung fosfor. Jadi saya punya sebuah sampel, entah itu sampel apa. Pokoknya di dalam sampel itu mol fosfornya ya, mol fosfornya itu sama dengan 0,864 mol gitu. Yang ditanya itu berapa jumlah mol dari Ca3PO4 dua kali gitu. Nah, untuk mendapatkan perbandingannya bisa kita telah satu-satu ya kayak tadi ya. Kalau saya punya senyawa Ca3PO4 dua kali, ayo, apa tadi namanya ini ya? Kalsium fosfat ya, karena terdiri dari 3 Ca2 plus dan 2 PO4 3 minus gitu. Nah, ini kan terdiri dari 3 atom Ca, kemudian terdiri dari 2 atom fosfor, dan terdiri dari 8 molekul atom oksigen gitu. Ya udah, kalau saya punya 1 mol di sini bakalan sama dengan 3 mol Ca, bakalan sama dengan 2 mol dari fosfor dan 8 mol dari oksigen gitu. Nah, kalau ditanya asalnya dari mana jangan bingung. Dari mana? Dari koefisiennya ya. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol gitu. Nah, ya udah di sini tinggal ganti aja ya. Jadi kalau di sini bukan 2 mol nih ceritanya, di sini 0,864 mol gitu. Berapa jumlah mol Ca3PO4 dua kalinya gitu ya. Berarti di sini ya pakai perbandingan koefisien gitu. Jadi setengahnya di sini harusnya jadi 1/2-nya dari 0,864 mol gitu. Atau ini sama dengan setengahnya ya 0,432 32 mol. Nah, seperti itu ya. Berarti mol dari Ca3PO4 dua kali sudah bisa ditentukan yaitu 0,432 mol. Dapatnya dari mana? Dari perbandingan ini ya. Bahwasanya perbandingan koefisien bisa menentukan perbandingan mol seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya, di sini kadang kalian bisa menghitung masa ke masa gitu ya. Jadi di dalam laboratorium itu seringkali menghitung massa dari zat B, katakanlah yang diperlukan untuk bereaksi sempurna untuk massa zat tertentu dari zat A, gitu ya. Caranya bisa kita informasikan seperti ini ya. Kalau yang diberitahu itu adalah massa A, maka informasinya bisa kita rubah dalam bentuk mol ya. Bisa kan? Kan mol itu sama dengan massa dibagi mR, gitu ya. Dan mol A bisa dicari hubungannya dengan mol B dari hubungan apa? Dari hubungan perbandingan koefisien. Nah, baru mol B-nya bisa kita rubah ke masanya. Ya, ya. Nah, saya yakin kalian masih bingung kalau tidak melihat contohnya. Ya. Maka dari itu saya berikan contohnya di sini.
Nah, contohnya adalah seperti ini. Klorofil ya, siapa yang suka biologi di sini ya nggak ada ya, nah kimia ya. Klorofil itu merupakan pigmen hijau dari zat daun gitu ya. Dia memiliki rumus molekul yang ya serumit ini memang gitu ya. Karena memang molekul yang besar ya. C-nya 55, H-nya 72, Mg-nya 1, N-nya 4, O-nya 5 gitu. Nah, bila 0,0011 gram dari magnesium itu tersedia untuk sintesis klorofil di tanaman, maka berapa gram karbon yang diperlukan untuk menghabiskan seluruh magnesium tersebut menjadi klorofil gitu. Nah, jadi yang ditanya di sini, kalau massa magnesiumnya sekian, berapa massa karbonnya? Ya, kan kita bisa menggunakan perbandingan koefisien di sini ya. Lagi-lagi kalau saya punya zat kompleks pun C55, H72, Mg1, N4, O5, ini kan bisa saya pisah yang mana dia terdiri dari 55 karbon, 72 hidrogen, 1 magnesium, 4 nitrogen, dan 5 oksigen gitu. Jadi lagi-lagi kalau di sini saya punya 1 mol, maka di sini saya punya 55 mol, 72 mol, 1 mol, 4 mol, dan 5 mol. Sementara informasi yang saya punya hanya informasi dari gram magnesium ya. Ini saja informasinya ya. Bisa nggak saya bisa menentukan berapa eh, massa dari gram yang massa dari karbon yang diperlukan? Bisa saja gitu. Kalian berangkat dari massa magnesium ya. Ini bekalnya ya. Sama dengan 0,0011 gram gitu. Nah, kalian kan bisa rubah dulu ke dalam bentuk mol dari magnesium gitu. Sama dengan mol itu tadi apa perbandingan massa dibagi dengan bukan MR ya, bukan MR tapi dibagi dengan AR. Loh, kok AR? Karena itu atom ya. Nah, itu atom. Berarti sama dengan masanya ya, masanya itu sekitar 0,0011 gram. Kalian bagi dengan AR-nya. AR dari magnesium ya, 24,3 ya. Satuannya gram per mol gitu. Nah, ini kalian bisa hitung ya. 0,0011 dibagi dengan 24,3 ya. Hasilnya itu sekitar 4,5267 kali 10 pangkat min 5 ya. Satuannya dalam bentuk mol gitu. Ya udah ini yang dipindahkan gitu loh. Jadi kalau di sini saya punya 4,5 kali 10 pangkat min 5 mol, kira-kira karbonnya berapa? Karbonnya berarti 55 kali lebih besar ya. 55/1 dikali 4,5 kali 10 pangkat min 5 gitu. Iya kan? 55 kali lebih besar gitu. Karena perbandingan koefisiennya 1:55. Sehingga di sini molnya saya dapat 2,489 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya udah saya sudah punya mol dari karbon yang sama dengan 2,489 kali 10 pangkat min 3 mol. Yang ditanya itu dalam satuan gram massa berarti ya udah kalau saya punya perbandingan mol itu massa dibagi mr, maka massa itu sama dengan mol dikali mr. Ya. Di mana molnya sudah dapat tuh yang sama dengan 2,489 kali 10 pangkat min 3 mol dikalikan dengan AR dari karbon ya. Ya, saya koreksi di sini bukan mr tetapi AR karena karbon pun juga atom ya. AR. Berapa? 12 gram per mol gitu. Sehingga mol dikali sepermol bisa hilang. Satuan yang tersisa hanya dalam bentuk gram saja. Dan ini bisa didapatkan sekitar 0,03 gram. Ya, seperti itu ya. Make sense ya, bahwasanya magnesium itu masanya lebih sedikit dibandingkan massa dari karbon gitu. Jelas saja karena memang pembentuk dari senyawa ini karbon itu paling dominan gitu ya. Sementara magnesium kan cuma satu, jadi make sense di sini gitu. Kak, aku mau drive-nya ya. Tadi diganti device belum ke. Oh ya, oke.
Ya, saya tidak tahu ya caranya gimana supaya mengirimkan ini ya, mengirimkan linknya, tapi bisa kalian lihat di sepanjang masa gitu lah. Maksudnya di sepanjang pertemuan ini bisa kalian lihat. Ups, sorry, kok kekirim gitu ya. Ya, ini saya copy, letakkan di sini. Oke, ini ada yang tanya, Kak harusnya pangkat min 5 bukan ya? Iya betul, pangkat min 5 ya. Saya tulisnya pangkat min 5 tadi. Ya. Nah ini ya, saya tulisnya memang pangkat min 5 ya. 4,5 kali 10 pangkat min. Oh, mungkin ini ya. Nah, enggak, ini pangkat min 3 ya. Karena hasilnya 4,5 kali 55 itu kan sekitar 248 gitu ya. Supaya 2,489 saya majukan komanya, jadi pangkatnya jadi 10 pangkat min 3 gitu ya. Kak, itu bukannya 55 ya? Kok 65? 65. Ya, ini 55 ya. Ini eh, coretannya saja kurang. Nah, gitu ya. 55 ya. Jadi sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Kak, itu 55 atau 65? Ini 55 ya. Kak, 4,5 kali 10 pangkat min 5 itu dari mana? Ini dari perhitungan kalkulator ya. 0,0011 dibagi dengan 24,3. Dapatnya dalam satuan mol ya. Karena gram dibagi dengan gram per mol kan gramnya hilang ya. Jadi sepermolnya naik ke atas. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya, kedepannya kalau misal ada yang ditanyakan, bisa drop di chat atau langsung gunakan open mic ya. Nanti saya jawab satu persatu. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah ya, karena masalahnya ada di sini. Ini masalahnya ya. Perak itu ditemukan di alam dalam bentuk mineral argentit gitu ya. Berapa gram perak murni yang bisa diperoleh dari 836 gram argentit gitu ya. Argentit itu ini ya, satuan argentit itu ini ya. Ini argentit ya. Kak, itu kan kalau dari tata nama harusnya perak satu sulfida ya. Ini kan perak satu sulfida. Iya, betul. Argentit ini adalah tata nama dari trivialnya gitu ya. Jadi tata nama itu ada yang secara IUPAC, ada juga tata nama yang secara trivial. Jadi tata nama secara trivial ini tata nama ya sehari-hari gitu ya. Kayak paracetamol gitu ya, itu kan obat ya. Nah, itu juga tata nama trivial gitu. Sebenarnya tata nama IUPAC-nya tuh panjang ya, acetaminophen itu apa panjang gitu ya. Cuma kan nggak lucu kalau kalian bilang tata nama dari zat yang sering kalian pakai gitu. Cuma pakai IUPAC gitu. Kayak apa ya misal ini argentit ya. Ini kalau para para penambang sangat sering menemukan argentit gitu. Ya, ya kali dia mau ngomong sama temennya, di sana ada perak satu sulfidanya nggak gitu. Kepanjangan makanya mereka pakai argentit, ada argentit gitu. Gampang. Ini nama trivial itu digunakan kalau dia tuh lebih populer gitu, kayak air gitu. Kenapa kalian menyebutnya air padahal air bukan nama IUPAC-nya? Nama IUPAC-nya adalah hidrogen oksida ya. Hidrogen oksida ya kan. Nggak lucu kalau kalian beli ke toko beli hidrogen oksida gitu. Nggak dikasih air ya, mungkin dikasih geplokan. Nggak bercanda ya. Oke, berapa gram perak murni yang diperlukan gitu. Berarti yang ditanya adalah berapa gram dari peraknya ya. Ag-nya itu berapa gram ya. Sementara informasi yang saya punya adalah massa dari Ag2S gitu. Bisa nggak dirubah dalam bentuk mol? Bisa ya. Karena saya punya perbandingan mol itu sama dengan massa dibagi dengan MR. Maka untuk mencari massa sama dengan mol dikali dengan MR ya. Gitu. Nah, oh kenapa cari massa ya? Cari mol ya. Nah, masanya di sini sama dengan
836 gram. Nah, kita bagi dengan si MR-nya. MR-nya harus kita hitung dulu ya. MR-nya harus kita hitung ya. S itu kan 32 ya. Sementara AG itu sebesar 107,8. Nah, ini sekitar 247,6 ya. 247,6 gram per mol. Gram dibagi gram hilang, sepermol naik ke atas, sisa mol saja gitu ya. Jadi 836 dibagi dengan N squared, dapatnya sekitar 3,3764 mol gitu. Ini mol apakah? Ini masih mol dari Ag2S loh. Terus gimana cara mendapatkan mol dari Ag-nya? Ya, gunakan perbandingan lagi. Kalau saya punya Ag2S, ini kan tersusun dari dua buah atom Ag dan satu atom sulfur. Jadi kalau di sini satu mol, maka di sini dua mol, maka pun di sini satu mol, gitu, sesuai dengan perbandingannya ya. Sementara kalau di sini 3,376, maka di sini dua kalinya dong, ya harus biar fair ya dua kalinya atau sekitar 6,752. Berarti di sini satu kalinya sekitar 3,376 gitu. Ya udah saya dapatlah nih ceritanya mol dari Ag katanya 6,752 mol gitu. Mencari massa ya bisa massa dari Ag berarti tinggal mol dikali dengan Al ya. Kenapa Ar? Karena ini atom gitu ya. 6,752 mol kita kalikan dengan Ar dari perak ya. Ar dari perak itu kalau kalian lihat tabel periodik 107,8 ya. 107,8 gram per mol gitu ya. Hingga dari sini mol dikali sepermol hilang. Terus kalian tinggal kalikan deh. 107,8 itu didapatkan 727,955,47658 satuannya dalam bentuk gram gitu ya. Ya, biar tidak belibet lidahnya untuk mengucapkannya bulatkan jadi 728 gram. Seperti itu. Ya. Ya, dapatlah opsi yang paling tepat itu opsi yang B. Gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Kita move on tentang perbandingan mol, kita lanjut kepada persen-persen ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan persentase komposisi ya. Sebentar, saya tanya. Kak, jadi MR-nya itu harus hafal ya? Wah, MR tidak harus hafal ya. MR tidak harus hafal ya. Dosen kalian pun tidak hafal MR-nya berapa. MR itu bisa dihitung ya. MR itu tinggal dihitung total dari AR-nya gitu. Kalau AR-nya nggak hafal, kalian bisa dilihatkan tabel perdik ya. Tidak mungkin ada ujian yang tidak diperbolehkan melihat tabel perdik ya. Pasti seluruh ujian diperbolehkan melihat tabel perdik ya. Gitu. Misalkan tabel perdiknya ya hard file gitu di kertas gitu. Ada mahasiswa yang, Kak saya lihat tabel periodik tapi di handphone. Iya lihat tabel periodik tapi kan bisa seluncur ke Google, seluncur ke mana ya bisa kan. Oke, persen komposisi itu merupakan satuan massa yang ada di dalam kimia ya. Persen massa itu adalah cara yang paling efektif untuk menyatakan massa relatif setiap unsur di dalam senyawa. Jadi persen massa dari unsur X itu bisa didapatkan dengan membagi massa dari unsurnya, kita bagi dengan massa dari sampelnya. Dan jangan lupa dikalikan dengan 100%. Massa unsur dibagi dengan massa sampel dikalikan dengan 100% gitu. Nah, seperti biasa, kalian akan bingung kalau tidak ada contohnya. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya, persen komposisi ya. Jadi kalau saya punya suatu cairan, entahlah rumus molekulnya apa, pokoknya cairan itu masanya adalah 8,657 gram. Ini apa? Ini adalah massa dari senyawanya ya, atau kalau di sini sebutnya massa dari sampelnya. Ini adalah massa dari sampelnya. Nah, dia di dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu ya penguraian suatu senyawa
menjadi unsur-unsurnya ya atau menjadi atom-atomnya. Katanya setelah didekomposisi 5,27 gramnya ini adalah C, 0,962-nya ini adalah hidrogen dan 2,478-nya ini adalah oksigen. Tentukan persen komposisinya. Jadi untuk mencari persen karbon, berarti massa karbon dibagi massa sampel kali 100 gitu. Massa hidrogen dibagi massa sampel. Massa oksigen dibagi massa sampel gitu. Nah, totalnya ya, kalau kalian punya massa dari karbon ditambah dengan massa dari hidrogen ditambah dengan massa dari oksigen, ini harus sama dengan massa dari sampelnya gitu. Atau sama dengan 8,657 gram gitu. Kan massa sampel itu merupakan massa seluruhan atomnya atau massa dari keseluruhan unsurnya. Nah, sehingga didapatkanlah persentasenya masing-masing gitu. Dan persentase ini totalnya harus 100% ya. Kalau nggak 100% berarti ada unsur yang belum disebutin gitu. Ada unsur yang masih hilang, belum disebutin gitu. Jadi persentase dari karbon nanti ditambah dengan persentase dari hidrogen dan ditambah persentase dari oksigen, totalnya harus sama dengan 100% gitu ya. Karena total massa dari ketiga itu sama dengan massa sampelnya tadi. Gitu. Nah, persentase ini gunanya apa? Nanti gunanya untuk eh, menentukan persen berat masing-masing gitu. Jadi, ini kan saya punya sampel cairan, massanya sekian gitu ya. Nah, kalau massa sampel cairan ini adalah 100 gram, berarti 60,26%-nya adalah karbon. 60,26% dari 100 gram kan 60,26 gram kan, gitu. Sehingga nanti kalau misal massa dari senyawanya itu adalah 1000 gram atau 1 kilogram, maka massa dari karbonnya adalah 602,6 gram. Massa hidrogennya adalah 111,1 gram dan massa karbonnya adalah 286,2 gram. Seperti itu ya. Jadi powerful juga dari apa yang kita sebut dengan persen massa. Persen massa bisa menentukan berat dari masing-masing unsur di dalam senyawanya gitu. Nah, sekarang latihannya ya. Kalau kalian punya senyawa seperti ini, ya, ini disebutnya apa kemarin? Disebut sebagai senyawa hidrat ya. Tata namanya gimana Kak? Tata namanya. Tata namanya adalah nikel 2 sulfat heptahidrat ya. Heptahidrat. Kenapa nikelnya 2? Karena ini terdiri dari Ni2 plus ya. Jadi kalau terionisasi kan melepas Ni2 plus dan sulfat SO4 2 minus gitu ya. Kenapa heptahidrat ya? Karena dari bahasa Yunani ya. Hepta itu 7, hidrat itu air ya. Ya dihafalkan ya bahasa Yunaninya ya angka itu ya. Mono, di, tetra, kemudian 4 itu apa? Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, andekana, duodeka, sampai 10 ya. Sampai deka saja yang dihafalkan gitu. Nah, yang ditanya di sini adalah persen massa oksigennya. Sama dengan berapa persen massa oksigennya. Untuk mencari persen massa oksigen, kamu bisa menggunakan massa dari oksigen dibagi dengan massa dari sampel. Gitu. Loh, sampelnya apa? Ya udah, massa oksigen dikali dengan sampelnya, berarti massa dari NiSO4 7H2O. Tuh, tapi Kak, di sini kan nggak ada informasi massa sama sekali ya. Bisa kalian gunakan AR-nya ya. Jadi kalian kalikan aja AR dari oksigen ya dikalikan jumlah oksigen. Ada berapa jumlah oksigen di dalam senyawa ini ya? Ada 4 ditambah 7 gitu ya. 4 7 ditambah 4 kan sama dengan 11 ya. Berarti AR oksigen dikalikan 11 dibagi dengan MR dari NiSO4 7H2O gitu ya. Berarti ini sama dengan AR oksigen kan 16 ya. Dikali dengan 11 dibagi dengan, wah ini harus hitung dulu ya. Ya, saya hitung dulu MR-nya ya. Ni itu 58,7 ya.
8,7 ditambah dengan S-nya 1 ya, 32 ditambah oksigennya tadi sama dengan 11 ya. Ada 11 oksigen di situ. Atau 4 saja, 4 dikali 16 ditambah 7 kali hidrat ya. Hidratnya masanya kan 18 ya, 7 kali 18. Nah, ternyata di sini dapatnya 280,7 ya. Baik yang atas atau yang bawah, satunya sama-sama gram per mol ya. Nah, jangan lupa dikalikan dengan 100% gitu. Sehingga satuan gram per molnya hilang, sisa satuan persentase saja di sini ya. Oke, bisa kita hitung ya, 16 kali 11. Kita bagi dengan jawaban tadi dikalikan dengan 100. Nah, ternyata dapatnya sekitar 62,7%. Gitu. Sehingga opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang E. Gitu. Jadi dengan kata lain, oksigen di sini masanya memang paling berat gitu. Loh, kenapa paling berat? Karena jumlah oksigen paling banyak. Ya, ada 11 atom oksigen ya. Jumlah Kak, tapi kan hidrogennya lebih banyak gitu. Hidrogennya ada 7 kali 2 ada 14 gitu. Iya, hidrogen lebih banyak ya. Cuman AR dari hidrogen itu kan rendah ya, cuma satu ya. Atau dengan kata lain hidrogen itu lebih ringan gitu. Sehingga proporsi kalau dilihat dari beratnya, oksigen itu sebenarnya paling berat di sini ya. Dibandingkan dengan unsur-unsur penyusun yang lainnya. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa gunanya untuk mencari massa dari persen massa dari masing-masing unsur ini gitu ya. Apa gunanya mencari persen massa oksigen, mencari persen massa sulfur, mencari persen massa hidrogen atau nikel gitu ya. Gunanya nanti adalah untuk mencari rumus empiris gitu ya. Loh, apa itu rumus empiris Kak? Ya, saya yakin beberapa dari kalian masih ingat Kak. Apa itu rumus empiris? Jadi, rumus empiris ini merupakan perbandingan paling sederhana, ya. Perbandingan paling sederhana, gitu ya. Bukan cuma sederhana, tapi paling sederhana, ya. Antara unsur-unsur penyusun dari suatu senyawa. Senyawa. Jadi, kayak halnya kalian tahu senyawa glukosa, ya. C6H12O6. Ini disebutnya sebagai glukosa. Inilah yang disebut sebagai rumus molekul, ya. Rumus molekul. Jadi, tapi kalau kalian lihat perbandingan atomnya, itu kan bisa disederhanakan jadi CH2O ya. Kalau masing-masing jumlah atomnya dibagi dengan 6. Ini jadi apa? Jadi glukosa juga, tapi dalam bentuk rumus empirisnya ya. Rumus empirisnya. Nah, rumus empiris ini kan juga sebanding dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau saya apain? Kalau saya semacam di dekomposisi ini kan terdiri dari 6 karbon, 12 hidrogen, dan 6 oksigen. Kalau yang bawah, satu karbon, 2 hidrogen, dan oksigen gitu. Berarti perbandingan koefisien nanti bisa menentukan rumus empiris gitu. Perbandingan koefisien kan juga sama dengan perbandingan mol. Oh, berarti dengan perbandingan mol saya bisa menentukan rumus empiris. Betul. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi saya punya sampel ya. Saya punya sampel. Nggak tahu sampelnya ini rumus kimianya apa. Pokoknya sampel ini sebesar beratnya 0,1156 gram. Gitu. Nah, setelah dianalisis ternyata ditemukan dia mengandung 0,0447 gram karbon, 0,01875 gram hidrogen, dan 0,05215 gram nitrogen gitu ya. Berarti sampel ini terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan nitrogen ya. Tapi jumlahnya nggak tahu berapa, saya misalkan CX, AY, NZ gitu. Nggak apa-apa kan? Gitu. Nah, kemudian dari sini saya bisa cari molnya masing-masing gitu ya. Berapa mol dari karbon gitu ya. Mol dari karbon berarti kan sama dengan massa dibagi dengan AR-nya gitu ya. Massanya udah ada di situ ya. 0,0447 gram.
dibagi dengan AR dari karbon 12 ya. 12 gram per mol. Saya pun bisa hitung mol dari hidrogen. Mol dari hidrogen sama dengan massa dibagi dengan AR juga gitu ya. Karena AR-nya satu ya, ya udah di sini langsung 0,01875 mol gitu ya. Dan terakhir itu adalah mol dari nitrogennya sama dengan massa dibagi AR juga gitu ya. Massanya kan sama dengan 0,05215 gram ya. Dibagi dengan AR-nya 14 gram per mol. Nah, ini dihitung masing-masing ya. Ini didapatnya 3,722 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini dapatnya berarti kalau dimajukan 1,86 ya. 86 kali 10 pangkat min 3 mol. Dan ini dapatnya 3,723 kali 10 pangkat min 3 mol gitu ya. Ya udah mol masing-masing penyusunnya sudah dapat, bisa saya gunakan untuk mencari perbandingannya gitu. Kira-kira berapa perbandingan mol antara karbon banding mol antara hidrogen dan mol antara nitrogen. Tapi saya perlu perbandingan yang paling sederhana ya. 10 pangkat 3-nya kan bisa dihilangkan ya. 3,77 banding 1,86 banding 3,77 itu kan membentuk perbandingan ya. Kira-kira ini perbandingannya sekitar satu kemudian banding oh sebentar ini 10 pangkat ya 10 pangkat min 2 ya. Sorry, ini 10 pangkat min 2 atau kalau diubah 10 pangkat min 3 ini sekitar 18,6 ya. 18,6 ya. Sehingga perbandingannya di sini satu banding kalau 18 dibagi 3,7 itu kan didapatkan sekitar 4,9 ya atau kita dekatkan ke 5 lah. Banding satu. Berarti rumus empirisnya sama dengan C-nya satu, hanya 5, N-nya satu. CH5N. Inilah rumus empirisnya. Gitu. Jadi dari perbandingan eh, massa ini bisa kita rubah menjadi perbandingan mol. Sementara perbandingan mol sudah ekivalen dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien bisa menentukan rumus empirisnya, sehingga didapatkan rumus empirisnya adalah CH5N. Inilah rumus empirisnya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang sebagai latihan bisa coba kalian kerjakan soal berikut ya. Oke, bisa dicoba dulu ya.
Oke, gimana caranya? Di sini kalian punya sebuah sampel, nggak tahu sampelnya apa, pokoknya dia dibakar gitu ya. Ya, nggak punya salah apa-apa dibakar ya. Sampel dibakar, masanya sekian gitu. Tapi sampel ini diketahui dia mengandung karbon, hidrogen, dan sulfur gitu. Dengan oksigen murni, maksudnya dibakar dengan oksigen murni. Ya, berarti kalian punya reaksi CX, HY, SZ gitu ya. Dia dibakar tuh, dibakar dengan oksigen murni, katanya menghasilkan karbon dioksida dan H2O gitu. Tentukan rumus empiris yang ada di dalam senyawa tersebut gitu. Nah, untuk menentukan rumus empiris, setidaknya saya harus mengetahui perbandingan molnya kan, berapa mol karbon banding mol hidrogen, berapa banding dengan mol sulfur gitu. Nah, saya bisa tahu dari mana? Dari informasi ini. Massa CO saya punya, massa CO2, massa H2O saya juga punya ya. Massa sampelnya pun saya punya gitu. Jadi bisa saya cari masanya satu persatu gitu ya. C bukan Kak? Oke, ada yang menjawab teman kalian ya, ada yang menjawab yang C. Coba kita kerjakan ya. Nah, masa sampelnya di sini ya, masa sampelnya ini kan berarti sama dengan massa dari karbon ditambah massa dari hidrogen ditambah dari massa oksigen gitu ya. Iya kan? Kan sampelnya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen saja gitu. Nggak mengandung atom yang lain. Oh, kok oksigen ya? Sulfur ya, sorry, sulfur. Ya. Nah, massa dari karbon dioksida dan massa dari airnya bisa kalian dapatkan informasi molnya, kemudian kalian rubah ke massa karbon dan massa hidrogen gitu. Karena CO2 ini merupakan sumber dari karbon ya. Sementara H2O ini merupakan sumber dari hidrogen. Oh, berarti massa karbon, massa hidrogen bisa dicari. Massa sulfurnya bisa dicari juga nanti. Kalau massa sampelnya diketahui, massa sampelnya kan diketahui gitu. Ya udah, pertama kita bisa mencari mol CO2 dulu. Mol CO2-nya itu kan sama dengan masanya dibagi dengan MR-nya ya, 19,352 gram. Kita bagi dengan si MR-nya ya. MR-nya senilai berapa ya? MR dari CO2 ya, sekitar 44 ya. 44 gram per mol gitu. Ternyata ini didapatkan angka sekitar 0,4397 mol. Yang mana ini sama dengan mol dari karbonnya. Berarti saya bisa mencari massa dari karbon dong. Iya, berarti 0,4397 mol saya kalikan dengan AR-nya, yaitu 12 gram per mol. Gitu ya. Sehingga mol dikali dengan sepermol kan hilang ya. Jadi dapatkan sekitar 5,28 gram. Inilah massa dari karbon. Setelah itu saya cari mol dari H2O-nya ya. Berarti sama dengan massanya 11,882 gram. Kita bagi dengan AR-nya ya. Air MR-nya ya, sorry. MR dari air kan 18 gram per mol gitu ya. Ya di sini didapatkan angka sekitar 0,6594 ya. 6594 mol gitu. Yang mana ini sama dengan mol dari hidrogennya. Kalau mencari massa dari hidrogennya ya ya udah 0,6594 mol saya kalikan dengan AR-nya ya 1 gram per mol. Jadi dapatkan massanya sekitar 0,6594 gram gitu. Ya udah kembali lagi ke rumus yang awal tadi ya bahwasanya massa sampel sama dengan ini gitu. Massa sampelnya kan udah ada tuh 13,66 gram ya. Berarti 13,66 gram itu sama dengan massa dari karbon 5,28 gram ditambah massa dari hidrogen 0,6594 gram ditambah dengan massa dari sulfur ya. Berarti dari sini bisa kalian cari massa sulfurnya sama dengan berapa gitu. Ternyata ketika dicari sama dengan 7,05 gram. Itu kan udah dapet nih masing-masing massa hidrogen, massa karbon, massa sulfur gitu ya. Tinggal apa? Tinggal mencari perbandingan molnya ya. Perbandingan molnya.
Mol apa? Mol dari karbon banding dengan mol dari hidrogen banding mol dari sulfur gitu. Nah, caranya kan gampang ya. Tinggal perbandingan massa dibagi dengan MR-nya ya. Massa dari karbon tadi kan udah dihitung ya. Sama dengan 5,28 dibagi dengan AR-nya 12 ya. Hidrogen itu 0,6594 dibagi dengan 1 ya. Dan sulfur 7,05 dibagi dengan AR dari sulfur ya. AR dari sulfur itu kan sekitar 32 ya. 32 gitu ya. Jadi kalau dihitung di sini dapatnya 0,04 0,44 ya. 44 banding 0,6594 dan banding 0,22. 0,22. Oh, sebentar. Bentar. Nah, di sini ada kekeliruan ya. Nah, dari mana kelirunya? Dari sini ya. Nah, di sini mol dari H2O harusnya tidak sama dengan mol dari hidrogen gitu ya. Tetapi mol dari hidrogennya harusnya dua kali lipatnya gitu ya. Jadi ini sama dengan dua kali mol dari hidrogen gitu ya. Berarti massa dari hidrogen seharusnya molnya harusnya dua kali lipatnya ya. Sini harusnya dua kali lipatnya. Iya kan? Harusnya dua kali lipatnya ya. Karena H2O kan mengandung dua hidrogen. Sementara hidrogen kan cuma atom tunggal gitu. Maka mol hidrogennya harusnya dua kali lipatnya ya. Sehingga di sini massanya pun harusnya dua kali lipatnya. Sehingga sekitar 1,008 ya. Tapi kalau dikali AR-nya, kalau AR-nya saya masukkan 1,008, ternyata masanya sekitar 1,33 gram ya. Ya di sini yang dimasukkan 1,33 gram ya. 33 gram. Di sini pun 1,33 gram. 1,33 gram. Di sini pun 1,33 gram. Nah, di sini mol ya, 1,33 mol. Ya udah, didapatkan perbandingannya 0,44 banding 1,33 banding dengan 0,22. Untuk mendapatkan bilangan yang bulat dan sederhana, kalian bagi dengan bilangan yang terkecil ya, atau dibagi dengan 0,22. Ya, ini dapatnya 1, ini dapatnya 2, dan ini dapatnya 6 ya. Maka rumus empirisnya kalian dapatkan di sini sama dengan C-nya 2, hanya 6, S-nya 1. C2H6S. Sehingga jawabannya yang C. Ya, betul. Tadi siapa yang menjawab C? Tadi Gana. Ya. Januar Gana. Betul ya. Oke, jawaban yang bagus. Ya. Begitu. Jadi perbandingan mol ternyata bisa digunakan untuk membandingkan dan mendapatkan rumus empirisnya ya. Karena perbandingan mol itu setara dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien setara dengan perbandingan mol. Gitu. Terakhir, tinggal belajar tentang stoikiometri. Stoikiometri ini persis seperti apa yang kalian pelajari barusan ya. Intinya, stoikiometri itu merupakan hubungan antara kuantitas dari zat-zat yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Gitu ya. Jadi kalau ada N2 ditambah dengan 2H2 menghasilkan 2NH3, berapa mol N2 yang diperlukan untuk membuat 2,3 mol NH3 dalam keadaan H2 yang berlebih? Nah, ini secara sederhana bisa kalian dapatkan dari perbandingan molnya lagi atau perbandingan koefisiennya ya. Lagi-lagi kalau kalian punya N2 ditambah 2H2 menghasilkan 2NH3 gitu. Ini kan bisa dibuat perbandingan molnya. Jadi kalau di sini 1 mol, di sini tuh bakalan 2 mol dan di sini bakalan 2 mol. Sementara kalau di sini ada 2,3 mol dari NH3 gitu, berapa N2 yang diperlukan gitu. Jadi kalau NH3-nya sekarang 2,3 mol, maka N2-nya sama dengan gunakan perbandingan koefisien ya. 1/2 dikali 2,3 mol gitu. Maka didapatkan sekitar
2,3 bagi 3, 1,2 mol. Gitu ya. 1,15 sebenarnya. Tapi dibulatkan jadi 1,2 mol. Intinya perbandingan koefisien menentukan perbandingan jumlah mol. Seperti itu. Ya, tidak ada masalah kan? Yang jelas, yang penting perbandingan mol ya. Tidak ada masalah. Karena masalahnya ada di sini. Ya. Dekomposisi termal. Ya, dekomposisi itu adalah proses pemanasan suatu zat menjadi zat-zat hancurannya gitu ya. Jadi kayak kita menghancurkan suatu zat menjadi zat-zat pembentuknya. Dekomposisi termal dari KClO3 dalam fasa solid itu katanya menghasilkan KCl dalam fasa solid dan oksigen dalam fasa gas. Apakah reaksinya sudah setara? Sudah, ya. Belum ya, belum ya. K-nya satu, Cl-nya satu, berarti di sini tinggal dikalikan 3 per 2. Oke, sudah setara. Bila 4,289 gram KClO3 direaksikan, maka tentukan berapa banyaknya oksigen yang bakalan dihasilkan, gitu ya. Berarti di sini ya perbandingan mol saja ya. Kan saya punya informasi massa nih. Bisa nggak saya rubah ke dalam bentuk molnya ya, atau N-nya? Ya bisa saja. Molnya kan merupakan perbandingan antara massa dibagi dengan MR-nya gitu ya. Berarti 4,289 gram kita bagi dengan MR-nya. Hitung lagi MR-nya ya. K-nya itu 39, Cl itu 35,5 ya. Tambah dengan O itu 16 gitu ya. O-nya ada berapa? O-nya ada 3, 16 kali 3. 122,5 gram per mol ya. Tinggal dihitung molnya 4,28 dibagi dengan jawaban yang tadi answer 0,035 mol gitu. Gunakan perbandingan koefisien. Jadi kalau di sini 1 mol, di sini teh 1 mol. Di sini teh 3 per 2 mol gitu. Nah, kalau KClO3-nya 0,035 mol, berapa oksigen yang dihasilkan? Gunakan perbandingan koefisien. Berarti di sini harusnya 3 per 2 kalinya dari 0,035 barusan gitu. Berarti ini dikali dengan 3 dan kita bagi dengan 2. Oh, ternyata dapatnya sekitar 0,0524 mol gitu. Yang ditanya dalam bentuk massa. Ya udah cari aja massa oksigen itu sama dengan mol dikali dengan mr ya karena oksigen itu molekul ya. 0,0524 mol kita kalikan dengan si mr-nya 32 gram per mol gitu. Ya mol dikali sepermol kan hilang ya gitu. Dan didapatkan di sini kalau dikalikan 32 ternyata 1,677061224 gram gitu ya. Dan biar tidak belibet untuk menyatakannya, kita bulatkan 1,68 gram. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Seperti itu ya. Itu gimana cara kita untuk menggunakan perbandingan stoichiometri di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaktan pembatas gitu ya. Nah, sebelum itu akan saya kenalkan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan reaktan pembatas gitu ya. Oke, seperti apa ya? Jauh plus gitu. Oh, jauh plus. Oke, jadi misal saya punya suatu zat nih ya. Saya punya suatu zat yang berwarna. Ini zat yang berwarna hijau. Saya campurkan dengan zat yang berwarna kuning gitu ya. Oh, berarti dia akan menghasilkan campuran zat yang berwarna hijau kekuningan ya. Hijau kuning gitu.
Nah, kalau kalian punya ini sebanyak 5 mili dan ini sebanyak 5 mili, ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi hijau dan kuning kalian campurkan di dalam satu wadah besar gitu ya. Dengan kecepatan yang sama, debit alirannya itu sama. Maka hijau dan kuning ini bakalan bareng habisnya gitu ya. Hijau habis, kuning pun habis gitu ya. Tapi gimana kalau kalian gunakan salah satunya volume yang lebih sedikit, 3 mili gitu ya. Nah, dengan kata lain, kalian meluangkan dengan kecepatan yang sama, maka yang hijau bakalan habis terlebih dahulu. Nah, zat yang habis ini dinamakan sebagai reaktan pembatas gitu ya. Reaktan pembatas. Kenapa dinamakan sebagai reaktan pembatas? Karena dia membatasi reaksi. Jadi kalau hijaunya sudah habis, nggak akan ada lagi reaksi. Ya. Jadi kalau hijau dan kuning dituangkan bersama-sama, dan si hijaunya habis, maka reaksi pencampuran warna sudah tidak terjadi kan? Begitupun pada seluruh reaksi zat atau seluruh reaksi kimia juga terjadi proses ini. Jadi contoh di sini ya, berapa nitrogen monoksida yang diperlukan apabila 30 gram NH3 dan 40 gram oksigen itu bereaksi dengan persamaan berikut. Gitu ya. Nah, itu kan ada informasi massa masing-masing ya. Ada informasi massa masing-masing. Kemudian kalian bisa membuat tabel mula-mula, bereaksi dan sisa. Ya. Ingat, suatu zat itu kan kalau itu adalah reaktan, maka reaktan itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Karena dia akan dikonsumsi berubah menjadi produk ya. Sementara produk itu kan akan bertambah gitu ya. Hingga maka di sini yang bereaksi kita kurangi, sementara di sini yang bereaksi kita jumlahkan. Nah, ini udah dihitung molnya masing-masing. Ini 1,77, sementara oksigen ini 1,25. Mana reaktan yang lebih kecil? Nah, kita lihat cara melihatnya adalah dengan jumlah mol yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? 1,77 dan 1,25 itu adalah yang 1,25. Sehingga inilah yang disebut dengan reaktan pembatas. Dan pada akhir reaksi dia sudah tidak ditemukan lagi. Gitu. Karena dia tuh habis duluan. Gitu. Berarti kondisi pada saat es ini atau kondisi pada saat sisa ini adalah kondisi di mana oksigennya sudah habis tapi NH3-nya masih ada. Gitu. Oksigennya sudah habis tapi NH3-nya masih ada. Gitu. Nah, terus bisa kita lanjutkan ya. Ini kan pada kondisi mula-mula belum ada gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya gimana? Gunakan perbandingan koefisiennya. Jadi lihat perbandingan koefisien di sini ya. Nah, berarti NH3 yang bereaksi itu adalah 4/5 eh, dari 1,25 ya. Atau ini sama dengan berapa ya? 1,25 dikali 4 dibagi dengan 5 ya. Hasilnya 1 ya. Berarti di sini tersisa 0,77 ya. Sementara di sini sama dengan 4/5-nya juga atau 1 sehingga terbentuk 1 mol. Di sini sama dengan 6/5-nya ya. 6/5 dari 1,25 ya. 1,25 dikali 6 dibagi dengan 5. Ternyata didapatkan 1,5 ya. 1,5 mol. Gitu gunanya reaktan pembatas. Jadi reaktan pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi. Gitu. Nah, seperti apa mengerjakannya? Kita harus melihat latihan soalnya. Nah, seperti ini latihan soalnya. Jadi ada 3 buah reaktan ya. Ada kalium dikromat. Ya, hafalkan namanya ya. Kata nama itu jangan dilupakan ya. Ini namanya apa? Namanya kalium dikromat ya. Kalium dikromat. Karena terdiri dari K plus dan Cr2O7 2 minus ya. Ini apa? Ini asam sulfat ya. Sementara terakhir ini kan senyawa ionik ya. Terbentuk dari Se 4 plus dan 2O2 minus gitu ya. Namanya adalah selenium oksida ya. Oksida. Oke, saya punya 3 buah reaktan tuh ya. K2Cr2O7, 4H2SO4, dan 3SeO2. Oke, K2Cr2O7 ditambah 4H2SO4 ditambah 3SeO2. Mula-mula
bereaksi, dan sisa. Ya. Di situ informasinya sudah dalam bentuk mol ya. Ini udah 0,6, ini 2,8, dan ini 1,5. Gitu ya. Berarti di sini kita harus mencari reagen pembatas atau reaktan pembatas gitu. Caranya tadi kan saya bilang cara mencari reaktan pembatas itu adalah jumlah mol yang terkecil. Oh, berarti yang ini Kak, kalium dikromat 0,6 gitu ya. Nah, cara yang lebih tepat kita harus perlihatkan koefisiennya juga ya. Jadi untuk mendapatkan reaktan pembatas kita harus bagi konsentrasi mola-mola atau mol di mola-mola kita bagi dengan koefisiennya. Sekarang fokus pada koefisien masing-masing ya. 1, 4, 3. Jadi di sini kita 0,6 kita bagi dengan 1, 2,8 kita bagi dengan 4, 1,5 kita bagi dengan 3 ya. Jadi hasilnya di sini kan tetap 0,6 ya. 2,8 kalau dibagi 4 itu 0,7 dan 1,5 kalau dibagi 3 itu hasilnya 0,5. Oh, ternyata yang paling kecil adalah selenium oksida gitu. Jadi nggak semena-mena tinggal melihat dari konsentrasi awal ya. Enggak ya. Tapi yang dilihat adalah perbandingan mol dengan koefisiennya. Oh, berarti kalau 0,5 yang bereaksi adalah ini habis bereaksi gitu ya. Ini sisanya jadi 0. Berarti yang di sini yang bereaksi berapa? Gunakan perbandingan koefisien. 4/3 dari 0,5 gitu ya. Dikali 4 dibagi 3. Ternyata 0,66 dapatnya. 666 gitu. Kalau 0,7 dikurangi jawaban itu tersisa 0,0333 gitu. Sementara di sini sama dengan 1/3-nya, 1/3 dari 0,5 gitu ya. Ya kan, gunakan perbandingan koefisien. Kenapa? Ternyata didapatkan 1,66, 0,1666 ya. 0,1666 gitu. 0,6 dikurangi jawaban itu, ya dikurangi jawaban yang tadi, nah didapatkan angka sebesar 0,4333. Gitu. Oh sebentar, ini yang dikurangkan harus ini ya. Yang dikurangkan adalah konsentrasi ininya, bukan konsentrasi perbandingannya gitu ya. Ya di sini hasil pengurangannya adalah 2,8 kita kurangi dengan 0,6666 ya. Hasilnya sekitar 2,1333. Nah, sementara di sini habis ya, jadi 0. Nah, di sini 0,43333. Itu pernyataan mana yang betul? Gitu. Pernyataan yang betul kita lihat satu persatu ya. H2SO4 adalah reagen pembatas, gitu. Bukan. Kalium dikromat adalah reagen pembatas, juga bukan ya. Karena reagen pembatasnya di sini adalah apa? Adalah selenium oksida. Ada sisa K2CN2O7 sebanyak 1,3 mol gitu ya. Bukan yang tersisa hanya 0,4333 mol ya. Gimana gimana ceritanya molnya lebih banyak padahal awalnya 0,6 gitu. Nggak bisa tambah sampai 1,3 gitu. Ada sisa H2SO4 sebanyak 0,8 mol gitu ya. Apakah sebentar. Sebentar. Ini perbandingannya juga salah ya. Ya, saya ulang ya. Ini digunakan untuk menentukan ya. Jadi apa yang ada di sini hanya digunakan untuk menentukan reaktan pembatas ya. Digunakan untuk menentukan reaktan pembatas. Yang kalian masukkan di operasi tetap adalah mol mula-mulanya ya. Jadi yang di sini ya. Maka yang bereaksi di sini ya 1,5 dan di sini jadi habis gitu. Dan di sini yang bereaksi berapa? Yang bereaksi berarti 4/3 dari 1,5. Berarti 1,5 dibagi 4 dibagi 3. Atau yang bereaksi adalah 2 sehingga tersisa 0,8 gitu. Kemudian di sini yang bereaksi berapa? Berarti sepertiga dari 0,1,5 yaitu 0,5 ya. Berarti tersisa hanya 0,1 mol gitu. Nah, ini baru yang betul ya. Ini yang valid.
Maka yang tersisa dari H2SO4 betul sama dengan 0,8. Sehingga inilah opsi yang betul gitu ya. Selenium oksida tersisa 0,3 mol. Enggak, selenium oksida itu habis bereaksi ya. Seperti itu ya cara menggunakan reakan pembatas. Gitu ya. Oke. Terakhir ya, ini yang terakhir, kalian harus belajar tentang apa yang disebut dengan hasil reaksi ya. Apa yang dimaksud dengan hasil reaksi ya. Hasil reaksi ini bisa kalian baca tuh di situ ya. Apanya definisinya ya. Jadi hasil reaksi itu di dalam banyak eksperimen jumlah produk yang diperoleh itu lebih sedikit dibandingkan dengan hasil teoritisnya gitu. Dan berkurangnya hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa kalian baca di sini ya. Jadi persen hasil itu sama dengan persen aktual dibagi dengan persen teoritis. Apa bedanya persen aktual dengan persen teoritis gitu? Sebentar, ada yang bertanya ya. Kak, maaf, boleh diulang yang 0,5, 2, 1,5 dari mana? Nah, ini ya. Nah, asalnya dari mana? Gitu ya. Asalnya dari sini ya. Oke. Reaktan pembatas tadi kan 1,5. Berarti dia tuh habis bereaksi. Yang bereaksi berarti 1,5. Sehingga sisanya 0 gitu. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari perbandingan koefisien ya. Jadi fokus pada koefisiennya di sini kan 4 ya dibandingkan 3. Berarti mol di sini sama dengan 4/3 dikali 1,5 dikali ini. Berarti di sini sama dengan 1/3 dikali 1,5 gitu. Ini kan hasilnya 0,5 ya. Gitu. Kalau ini hasilnya sama dengan 2 ya. Ya udah di sini 2,8 dikurangi 2, di sini 0,6 dikurangi 5 dan saya tuliskan di sini. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan di perbedaan antara hasil aktual dan hasil teoritis gitu. Jadi ceritanya gini, misal kalian punya sebuah reaksi pembuatan NH3 ya. Nah, reaksinya seperti ini gitu ya. Kemudian ini disetarakan ya, ini jadi seperti ini. Nah, kemudian kalian melakukan eksperimen nih. Kalian punya N2 masanya sekitar X gram gitu ya. Ini sekitar Y gram gitu. Nah, maka kalian masing-masing kan bisa rubah ke molnya ya. N2 dirubah ke mol, H2 dirubah ke mol, kemudian dicari reaktan pembatas, bisalah menentukan berapa mol NH3 yang bakalan terbentuk gitu. Ternyata setelah dirubah itu ke dalam bentuk massa, didapatlah massa sekitar sekian gitu. Saya anggap Z gram. Nah, berarti kalian bisa mendapatkan NH3 cukup dari perhitungan kan? Cukup dari perhitungan stoikiometri saja gitu. Jadi kalian punya N2 nih, X gram, punya H2, Y gram gitu. Tanpa kalian reaksikan, kalian bisa hitung dulu kira-kira kalau N2-nya sekian gram, saya kan bisa rubah ke mol. H2-nya sekian gram, saya juga bisa rubah ke mol. Kemudian saya reaksikan, cari reaktan pembatasnya, kemudian saya bisa memprediksi kira-kira berapa mol NH3 yang bakalan terbentuk. Saya pun bisa memprediksikan masanya berapa massa NH3 yang bakalan terbentuk. Massa yang diprediksikan dari stoikiometri itu disebutnya sebagai hasil teoritis gitu ya. Jadi hasil teoritis ini merupakan hasil dari perhitungan stoikiometri. Ya. Stoikiometri. Sementara hasil aktual ini merupakan hasil dari eksperimennya gitu. Eksperimennya. Gitu. Jadi kalian kan sebagai orang kimiawan tanpa mereaksikan N2 dan H2 bisa memprediksikan dulu dari perhitungan stoikiometri berapa kira-kira massa yang bakalan terbentuk. Tapi ketika melakukan beneran, ternyata massa yang didapatkan nggak sebesar itu. Ada kecenderungannya bahwasanya hasil aktual atau hasil yang berasal dari eksperimen akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan hasil teoritisnya. Nah, dengan kata lain, hasil aktualnya itu ya
apa yang kalian hitung secara stoichiometry itu adalah hasil yang terbesar gitu. Sementara kalau kalian melakukan benar-benar reaksinya, nggak bakalan didapatkan massa yang sebesar itu, ya. Makanya persen hasil teoritis tidak pernah melebihi 100% ya. Persen hasil itu rentangnya hanya 0 sampai 100 ya, karena massa hasil aktual tidak akan pernah lebih besar daripada massa hasil teoritisnya. Itu contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, seorang kimia itu mensintesis fosfor triklorida ya. Diingat terus ya di materi sebelumnya tentang tata nama fosfor triklorida itu adalah PCl3 ya. Dengan cara mencampurkan 12 gram fosfor ya. 12 gram dari fosfor dan 35 gram dari klor ya. Klor itu apa? Klor itu Cl2 ya. Katanya memperoleh 42,4 gram padatan fosfor triklorida ya. Lagi-lagi apa? Fosfor triklorida itu PCl3. Tentukan persen hasil dari percobaan reaksi ini ya. Nah, ini kan katanya didapatkan 42,4 gram fosfor triklorida. Inilah massa dari hasil aktualnya ya. Hasil aktualnya. Ketika dilakukan ternyata massanya didapatkan sekian. Inilah massa hasil aktualnya. Reaksinya gimana? Ya, reaksinya berarti saya bisa mendapatkan PCl3 dengan mereaksikan P dengan Cl2 mendapatkan PCl3. Ini reaksinya. Kemudian saya setarakan. Nah, seperti ini dan ini saya kalikan 3. Gitu ya. Ini padatan, dan ini pun padatan ya. Oh, Cl2 ini dalam fase gas ya. Ya, gas. Nah, saya pun punya informasi masanya masing-masing tuh ya. Massa fosfor katanya 12 gram. Dari sini saya bisa rubah ke molnya. Mol dari fosfor itu sama dengan perbandingan massa dibagi dengan AR-nya ya. AR-nya berarti sama dengan 12 gram kita bagi dengan AR-nya 30,97 ya. Gram per mol. Sehingga di sini didapatkan sekitar 0,3874 ya. 3874 mol. Setelah itu saya bisa menghitung mol dari Cl2-nya. Sama dengan massa dibagi dengan MR-nya. Massanya kan udah ada tuh ya. 35 gram kita bagi dengan MR-nya ya. 70,9 ya. Gram per mol. Jadi di sini didapatkan sekitar 0,4936 ya. Mol. Nah, seperti itu. Setelah itu tinggal dimasukkan di sini. Mula-mula bereaksi dan sisa ya. P-nya itu 0,3874. Cl-nya 0,4936. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 0,3894. Tapi kalau dibagi dengan koefisien 0,3874 dibagi 2 dengan 0,4936 dibagi 3 masih lebih kecil yang 0,4936 ya. Sehingga inilah reaktan pembatasnya. Maka di sini habis bereaksi, yang di sini berapa? Gunakan lagi 2 per 3 dikali si itu ya. 2 per 3 dikalikan si itu ya. Langsung saya masukkan supaya bagus ya tabelnya. Jadi saya kalikan 2 dan saya bagi 3. Ternyata di sini didapatkan 0,329 ya. Maka sisanya di sini 0,3874 dikurangi jawaban yang barusan didapatkan 0,0583 ya. 0,0583. Satuannya dalam mol semua di sini ya. Berarti di sini terbentuk pun 0,329 ya. Loh, kenapa? Karena perbandingan koefisiennya kan sama ya. 2 banding 2 ya. Maka mol yang terbentuk pun 0,329 mol. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan mol PCl3. Ternyata mol dari PCl3 itu sama dengan 0,329 mol gitu. Nah, untuk mendapatkan massanya, massa PCl3 kalikan saja dengan MR-nya 0,329 mol ini. Saya kalikan dengan si MR-nya. MR-nya itu sekitar 137,32 ya.
gram per mol. Sehingga mol dikali 1/mol kan bisa hilang dan saya bisa mendapatkan massa PC antigennya sekitar 45,2 ya. 45,2 gram. Nah, ini apa? Ini adalah massa hasil teoritisnya. Teoritis yang berasal dari perhitungannya. Karena kita kan menghitungnya dari stoichiometry. Berarti untuk mencari persen hasilnya sama dengan masa aktualnya tadi. Masa aktualnya kan sama dengan 42,4 ya. 42,4 gram. Kita bagi dengan masa teoritisnya. 45,2 gram. Jangan lupa dikalikan dengan 100% gitu ya. Sehingga gramnya kan bisa hilang ya. Satuan yang tersisa hanya persen saja gitu. Sehingga di sini didapatkan persentasenya sekitar 93,8%. Inilah yang disebut dengan persen hasil itu ya. Bahwasanya masa dari hasil aktual itu harus lebih kecil ya dibandingkan dengan masa dari hasil teoritisnya. Seperti itu ya. Oke, tidak ada masalah ya karena masalahnya saya letakkan di sini ya. Nah, ini sebagai bekal bagi kalian, ya, silakan dikerjakan dan jawabannya akan saya bahas di pertemuan berikutnya, ya. Bisa kalian cross-check di pertemuan berikutnya ya untuk mengakses jawaban ini. Ya, gampang ya. Ini juga persen hasil yang ditanyakan, jadi bisa kalian kerjakan saja. Cari berapa masa aktualnya dan berapa masa dari teoritisnya. Masa teoritis itu yang didapatkan dari perhitungan, masa aktual itu yang didapatkan dari eksperimen, gitu ya. Masa yang didapatkan dari eksperimen. Baru ditentukan persen hasilnya sama dengan berapa. Tinggal dihitung satset, satset, gitu ya. Jadi, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bintang ya. Kak, kalau ujian di ITB-nya dikasih tahu AR enggak ya, selain dikasih tabel produknya ya? Ya dikasih ya. Kadang dikasih tahu AR-nya langsung ya. Biasanya kalau nggak dikasih tabel prodik, dikasih tahu AR-nya. Kalau dikasih tabel prodik, nggak dikasih tahu AR-nya. Ya, gampang lah. Kalau kalian sering-sering melihat tabel prodik, pasti eh, sedikit lebih ya bisa hafal dikit-dikit lah terkait AR-nya, nomor atomnya, bahkan posisinya gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian gabut ya, dinding kamar mandinya ya dicoretin tabel periodik ya. Biar dilihat terus dan gampang hafalnya. Oke, record ini diberikan kapan ya? Ya, malam ini saya posting ya. Karena convertnya itu kira-kira sekitar 40 menit ya. Kalau untuk 2 jam itu di convert 40 menit baru saya langsung posting ya. Kira-kira 1 jam setelah ini bisa diakses ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, bisa ditanyakan ya, apa saja ya. Ya, tapi seputar kimia ya. Yang tanya politik sama sih. Seputar kimia ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Ya. Oke, ini saya simpan dulu. Sekarang tanggal 22 Juli. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena kita memulai dengan doa, kita juga akhiri dengan doa ya, dengan harapan apa yang sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan. Berdoa di dalam hati bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Baik, terima kasih.
kawan-kawan semua, teman-teman semua, mahasiswa baru TPB, selamat menjalani perkuliahan yang sebenar-benarnya ya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya akhiri ya, semoga itu semua bisa bermanfaat dan tidak mudah dilupakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Oke, silakan bisa meninggalkan ruangan Zoom ya. Oke, sama-sama. Silakan meninggalkan ruangan Zoom.